Pakutana pertama malaikat Jibril. Pertanyaan pertama malaikat Jibril, mal iman? Apa itu iman? Aga yang tepat. Nabi Muhammad SAW nabali pakutana Jibril menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Enam rukun enam rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian qada dan qadar. Pertanyaan kedua malaikat Jibril, kuda minta, mal Islam? Aga yasan Islam? Nabari Nabi tak menjawab, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat. Wa tuqimas salata, tetoma sembahyang salat. Wa tu'tiyaz zakata, mapasu zakat, keluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, mapuasa di Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji bagi yang mampu. 5 rukun Islam. Pertanyaan ketiga malaikat Jibril, mal ihsan? Ada yasan ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Kesediaan ni pada Tuhan na ita Allah Ta'ala. Ya ku yakin ini oleh ita Allah Ta'ala, yakin ni na itamanan ang pikirota Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, faya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bay', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Angkasa di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar sahabat, mapak guru ku sahabat. Sahabat duduk melingkar, Nabi tak itengai. Tiba-tiba angkasa di orani laki-laki yang langsung masuk dari luar ke masjid, tidak matabe-tabe, langsung duduk tudang yolor Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sahabat sedang belajar, tidak ada yang kenal, berdebu pakaiannya, makamu wajunna. Sahabat Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah Rasulullah wafat, tiba-tiba berdiri, tetomi pamluta Umaran, melo teguri menegur laki-laki yang menurut dia tidak beretika ini. Karena sementara bapak guru Nabi tak mengkatosi tama tudang yolor Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung duduk depan Nabi.
Rasulullah kasih kode, Umar tetap duduk. Karena Rasulullah SAW paham, nessa nabitta, siapa yang datang ini? Yang datang ini adalah malaikat Jibril alaihissalam yang berwujud laki-laki. Apa tujuannya malaikat Jibril? Tudang yurona nabitta, duduk depan Nabi. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk bertanya kepada Nabi, makutana kunabitta, dan Nabi menjawab sehingga sahabat paham penjelasan Rasulullah. Agar makutana malaikat Jibril itu ada di hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis pilihan. Kita biasa baca, biasa dengar. Hadis yang pertama, ketua makkadah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatna. Tungke amala tak gantung niatna. Ya kumakasing niat lolongi apalan. Kalau bagus niat dapat pahala. Kalau tidak bagus niat kurang pahalanya. Nah, hadis kedua terkait dengan ceritanya laki-laki tudang yurona labit tak makutana. Pakutana pertama malaikat Jibril. Pertanyaan pertama malaikat Jibril, mal iman? Apa itu iman? Aga yang setepek. Nabi Muhammad SAW nabali pakutana Jibril menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Enam rukun enam rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian qada dan qadar. Pertanyaan kedua malaikat Jibril, kunabita mal Islam, aga yasan Islam. Nabari Nabi tak menjawab, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, 2 kalimat syahadat. Wa tuqimas salata, tetoma sembahyang salat. Wa tu'tiyaz zakata, mapasu seke, keluarkan zakat. Wa tasuma ramadhana, mapuasa di Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji bagi yang mampu. 5 rukun Islam. Pertanyaan ketiga malaikat Jibril, mal ihsan? Aga yasan ihsan? Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Akasewiani pada Tuhan taita pun Allah Ta'ala. Ya ku yakin ini oleh taita pun Allah Ta'ala, yakin ni tamanan ampe kedota puangi. Ihsan itu artinya merenungi diri kita senantiasa diawasi oleh Allah. Engkau matok kuatit tak maka yang manenna pakai dota, yang manenna landro aleta, semua ucapan dilihat oleh Allah. Kalau contoh ihsan itu seperti CCTV, saya kira ada CCTV di sini, candid kamera pengawas. Jadi pada tuan anak seorang anak, kalau ujian ada gurunya mengawas, tentu tidak boleh kita banyak gerak. Dia oleh masalah kedo salah. Nah, sahabat engke guru tak minta ki. Nah, kalau diri kita meyakini makadang, naik tak pun Allah Ta'ala. Kalau merenungi diri kita senantiasa diawasi oleh Allah, disorting oleh malaikat, maka tentu perbuatan kita, perbuatan amal saleh yang kita perbuat, bukan amal salah. Oleh karena itu, makna ihsan juga itu disamakan dengan makna ikhlas. Keikhlasan itu akan muncul kalau diri kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat 6 rukun tepe, 6 rukun iman, 5 rukun salami, 5 rukun Islam. Sekdi rukun ihsan nih, 1 rukun ihsan. Apa tadi ihsan? Merenungi diri kita senantiasa diawasi oleh Allah sehingga menimbulkan ikhlas. Kalau kita jumlah ini ditambah 6 tambah 5 tambah 1 sama dengan 12. Ada apa angka 12 ini? Inilah salah satu hikmah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ijajian Nabi tak tanggal 12 Rabiul Awal yang kita peringati maulidnya. Jadi salah satu hikmah Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 karena
Ada 12 inti pokok ajaran agama. Sehingga di sekolah Arab, di madrasah, kalau biasa kita dengarkan pertanyaan Pak Kutanan, contohnya, berapa rukunnya agama? Dalam bahasa Arab, kam arkanuddin, siaga rukun agama. Jawabannya, arkanuddin salasa, rukun agama telu, rukun agama ada 3. Apa itu? Ini tadi 3I, iman, Islam, ihsan. Itu inti pokok ajaran agama. Nah, nanti pertanyaan selanjutnya, berapa rukun iman? Siaga rukun tepe, baru jawab 6. Berapa rukun Islam? Siaga rukun selene, dijawab 5. Berapa rukun ihsan? Siaga rukun ihsane, dijawab 1. Sedih. 6 tambah 5 tambah 1, 12. Nah, inilah 12. 10 inti pokok ajaran agama, awalnya dari 3 menjadi 12. Inilah tugas kita, tugas tak kulinoi, tugas kita di dunia ini. Bagaimana beriman dengan mantap, bagaimana berislam dengan optimal, dan bagaimana berihsan dengan baik. Contoh, karena ketiga-tiganya ini dia telu 3I, iman, Islam, ihsan, angkamana kuat kaleta. Semua itu ada satu paket dalam diri kita. Ibaratnya di pengaju-kajung satu pohon. Itu pohon ada akarnya. Engka urutna pengaju-kajung. Akarnya pohon itu ibaratnya iman, dasarnya. Yang kedua, pohon itu punya batang. Batangnya pohonnya itulah Islam. Yang ketiga, pohon juga punya buah. Buana pengaju-kajungnya ya seni ihsan. Akarnya iman, batangnya Islam, buahnya ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan itu satu paket, ibarat satu buah pohon. Seseorang ini rupa tahu contoh. Mapang mula ke denre ke bolata, mulai dari rumah tak tadi. Tasalai bolata, kita tinggalkan rumah tak, kita baca doa. Apa mau baca doa keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah saya menyerahkan diri kepadamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ya baca, keluar dengan kaki kiri. Kenapa kita baca doa itu? Karena kita yakin ada Allah yang senantiasa menyelamatkan kita. Banyak rintangan-rintangan di perjalanan. Istilah dulu waktu pendaftaran P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, ada namanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan di tengah perjalanan sebelum sampai ke tujuan. Makanya kita minta kepada Allah, meloke di pemelatar ebwang, mapesona ka tawakal. Iri itu misengi, degaga elo ulle, kusagadin elo ulle, tak tawakal kepada Allah. Itulah iman. Nah, begitu kita sampai di masjid ini, itulah Islam. Islam maknanya penjabaran makna iman. Ipas saniasai, ipas dupai tepe engkai ibolai, ini riasan selen. Aga contohnya masa pajaki, barang kira katokba, salat, dengarkan khutbah. Itulah penjabaran Islam. Nah, apa yang kita inginkan? Aga waselekna kubulaki mak Jumat, permasalahan pajak. Minimal kalau kita habis salat tersenyum, mak jamak-jamak ki silaturahim, berbuat baik kepada sesama. Lisak masjid, teman pasar, tetangga, berbuat baik kepada tetangga semua. Jemaah masjid, silaturahim, itu namanya ihsan. Jadi ketiga-tiganya ini ia terluai satu paket, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama lain daripada iman, asal lainnya iman, yaitulah akidah. Tokdo singkeruang, keyakinan kepada Allah dan segala aspeknya. Yang kedua, nama lain atau sinonim dari Islam itulah syariah, perwujudan iman dalam bentuk ibadah sehari-hari. Makanya itu ayat contohnya di surah Wal Asri atau surah Wat-Tini, ayat mengatakan illal ladzina amanu ya wa amilus solihat ya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.
Semua orang akan merugi. Rugi mana tahu? Kecuali amanu, iman, tokdok singkeruan. Apalagi aminus solihat, amal soleh itulah Islam syariah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, itulah ihsan garing akhlak. Jadi kalau tadi 3I, iman, Islam, ihsan, iman sinonimnya adalah akidah, Islam persamaannya syariah, ihsan persamaannya akhlak, karakter, ampe madeceng. Jadi tidak mungkin orang berakhlak kalau tidak ada syariahnya, amalan-amalannya. Tidak mungkin orang bersyariah, ya kuda maka si tepuk nah. Iman, amal soleh, baru akhlak. Begitu. Nah, ternyata jumlahnya semua itu 12. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang perlu kita paham juga bahwa ini lanjutannya, ilmu yang mempelajari tentang iman garing akidah namanya ilmu tauhid. Apa sewang wahada yuwahidu tauhid, mengesahkan Allah dengan segala aspeknya. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang Islam garis miring syariah namanya ilmu fikih. Fikih tahara, bicara mak jenne, fikih salat, master pajange, fikih zakat, tata carana, itu fikih namanya. Pemahaman dan pengamalan. Yang ketiga, unsur agama, ad-din, ihsan, garing akhlak, ilmunya tasawuf. Bagaimana mensucikan diri, pekubi carata, mempagale ali, lawan pengelatana, menghindarkan dari dosa-dosa, ya, amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita paham bahwa Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 12. Ternyata 12 inti pokok ajaran agama dari 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 1 rukun ihsan. Dan juga perlu dipaham bahwa jumlah bulan dalam 1 tahun kalender juga 12. Karena kita di Indonesia ini ada 2 tanggal kalender yang kita pakai. Angka tanggal Masehi, atau tanggal Hijriah. Tanggal Masehi yang kita pakai itu mulai Januari sampai Desember, 10 bulan jumlahnya. Tanggal Hijriyah Masehi, lahirnya Nabi Isa al-Masehi. Tanggal Hijriyah, hijrahnya Rasulullah. Alek ke dapurna Nabi tak nasalai tanah ancajangan Mekah, tempat kelahirannya, menuju ke Madinah, Yasrib, untuk strategi dakwah. Itu 1446 tahun yang lalu. Hari ini 16 Rabiul Awal, masih kelahiran Rasulullah SAW. Kalau hari ini 20 September itu Masehi. Kalau hari ini 16 Rabiul Awal itu Hijriah. Nah, ternyata jumlah bulan di kalender Masehi Januari Desember 12. Jumlah bulan di kalender Hijriah Muharram sampai Zulhijjah juga 12. Sama kelahiran Rasulullah SAW. Dan satu hal yang perlu dipaham, maka dan ulama Pandritata, Andre Gurutta, Pat tafsir tafsir itu penjelasan Al-Quran, menghitung bahasa Arabnya itu bulan, bahasa Arabnya ulene syahrun, ada juga kamarun. Kalau kamar itu bulannya yang bundar, tapi syahrun siklus 29 30 hari. Bahasa Arabnya bulan dalam kalender itu namanya syahrun. Misalkan makadaki bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Nah, di Al-Quran Karim ternyata ulama menghitung Nabila ni Andre Gurutta wek kasiaga makolin kata syahrun yang bermakna bulan. Berapa kali terulang kata syahrun yang bermakna bulan di Al-Quran? Ternyata jumlahnya 12 kali berulang kata syahrun bermakna bulan. Ini membuat pembelajaran kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW, untuk senantiasa bagaimana mengimani Allah, aminus solihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, demi pemahaman kita. Dan yang perlu dipaham juga bahwa
12 Rabiul Awal itu ada istilahnya 3 in 1. 12 Rabiul Awal ada 3 kejadian menarik pada diri Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal. Yang kedua, Rasulullah SAW tiba di Madinah waktu hijrah juga 12 Rabiul Awal, tahunnya berbeda. Kalau lahirnya Nabi tahun gajah, letuknya Nabi tak ke Madinah umur 53 tahun. Kenapa 53 tahun? Karena Rasulullah 40 tahun dilantik menjadi Rasul, 10 tahun dakwah ke Mekah, 13 tahun berdakwah di Mekah, 40 tahun 13, 53. 53 tiba di Madinah. Kenapa ke Madinah? Strategi dakwah. Berapa tahun Nabi berdakwah di Madinah? 10 tahun. 53 tambah 10, 63 tahun. Ternyata Rasulullah SAW juga wafat 12 Rabiul Awal, umur 63 tahun. Nah, disinilah Malakia Guru Maraja yang terkait dengan Rasulullah SAW. Kita peringati maulidnya, kemudian akad tanah hikmah yang terkait di situ, sehingga ya layak Guru Maraja bahwasanya kesimpulan daripada khutbah ini, ajaran agama kita intinya ada 3, iman, Islam, ihsan, sebagaimana hadis kedua Arba'in Nawawiyah. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada 1. 6 tambah 5 tambah 1 sama dengan 12. Nama lain daripada iman adalah akidah, nama lain daripada Islam itulah syariah, nama lain daripada ihsan itulah akhlak. Ilmu yang mempelajari tentang iman, akidah namanya ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang Islam syariah namanya ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari tentang ihsan garis akhlak namanya ilmu tasawuf. Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal dilahirkan, 12 Rabiul Awal tiba di Madinah hijrah, 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Semuanya memberi makna dan pelajaran kepada kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah dan bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk menjaga salat 5 waktu, iman kepada Allah, salat yang baik, berbuat baik kepada sesama, sehingga betul-betul arkanul dini terasa kita laksanakan dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Salah satu momen dikabulkannya doa pada hari Jumat, doa kita saat khatib duduk dari mimbar, ya kutudan fakatobak mimbar eladuangi dalam hati kita berkah umur, dangka usahata untuk anak tak tolak bala dan sebagainya sebagai tanda jeda antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Dipersilakan. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbih bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ja'al jama'a masjid jannatul firdaus panampu aminatan mutmainnah tajri fi ahkamika wa sunnati rasulika ya Allah. Allahumma dafa'anna al-dhala wal bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan was suyuf al mukhtalifah wal syada'id wal fahsya wal munkar
Ambalina Makassar Sulawesi Al-Janubiyah wa Indonesia khassa wa bilal muslimin ammatan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa halikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa damir a'daka a'da'd-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi azza wa jalla akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.